Pemirsa, terdakwa Cuk Putranto menjalani persidangan duplik dalam perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Cuk Putranto menilai jaksa tidak dapat membuktikan tuduhan terhadap Cuk Putranto yang menggunakan pasal UU ITE. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Marcel, apa saja poin-poin duplik yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Cuk Putranto? Jason, dalam pembacaan duplik oleh kuasa hukum terdakwa Cuk Putranto tadi kami mencatat ada 4 poin penegasan dari nota pembelaan sebelumnya yang kembali ditegaskan di sidang duplik hari ini. Pertama, pihak jaksa, maksud kami pihak penasihat hukum Cuk Putranto ini menilai bahwa jaksa tidak dapat membuktikan adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind di antara Cuk Putranto dan terdakwa kasus perintangan penyidikan lainnya. Hal ini menurut kuasa hukum harusnya perlu dibuktikan oleh jaksa karena dalam tuntutan jaksa menyertakan adanya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal penyertaan antara Cuk Putranto dan juga terdakwa-terdakwa lainnya yang melakukan tindak pidana ini secara bersama-sama. Artinya hal tersebut juga harus dapat dibuktikan tetapi gagal dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Poin kedua, tadi kuasa hukum Cuk Putranto menilai bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat memidanakan tindakan Cuk Putranto dengan pasal 33 Undang-Undang ITE, yang mana dalam pasal 33 itu sebetulnya mengatur soal tindakan apapun yang dapat menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Pembelaan dari pihak kuasa hukum Cuk Putranto ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Cuk dalam upaya mengamankan satu set DVR CCTV ini sebetulnya adalah tindakan secara fisik atau yang dilakukan terhadap sebuah perangkat keras. Artinya tidak dilakukan dalam lingkup dunia maya atau dunia cyber sehingga tidak dapat dituntut atau dihukum dengan pasal 33 Undang-Undang ITE. Lalu ada poin ketiga yang juga tadi disampaikan oleh kuasa hukum Cuk Putranto. Menurut mereka Cuk Putranto ini sejak awal terlibat dalam pusaran kasus obstruction of justice ini dikarenakan ia menerima suatu cerita ataupun fakta yang sesat, disebutkan dengan istilah sesat fakta atau error in facti. Karena kita ingat dalam permulaan kasus ini sebelum terungkap adanya penembakan yang diumumkan oleh Polri ataupun yang diceritakan disampaikan oleh Verdi Sambo adalah soal tembak-menembak antara dua anggota Polri di rumah dinas Verdi Sambo. Artinya pengetahuan dari para terdakwa obstruction of justice termasuk Cuk Putranto ini adalah suatu ranah yang masih dalam tugas dan tanggung jawab Divisi Propam Polri pada saat itu untuk mengusut terjadinya permasalahan di antara dua anggota Polri atau dari sisi internal Polri. Lalu poin keempat atau poin terakhir yang kami catat tadi duplik dari penasihat hukum Cuk Putranto menyebut bahwa sebetulnya ada alasan penghapus pidana atau alasan pemaaf yang bisa diterapkan kepada terdakwa Cuk Putranto. Hal itu sesuai dengan pasal 51 KUHP yang menyebut bahwa ada perintah jabatan yang sah yang dilakukan oleh Cuk Putranto dalam kronologi ataupun dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap. Misalnya ketika ia mengamankan DVR CCTV dari Irfan Widianto, lalu ketika ia melakukan perintah dari Verdi Sambo untuk mengambil kembali DVR ini dari penyidik di Polres Jakarta Selatan pada saat itu, artinya ini masih dalam tugasnya sebagai Sespri atau sekretaris pribadi Kadif Propam Polri Verdi Sambo pada waktu itu. Dari pihak kuasa hukum akhirnya menyimpulkan bahwa dari pembelaan tersebut mereka berharap majelis hakim bisa membebaskan Cuk Putranto dari segala dakwaan ataupun melepaskan Cuk Putranto karena adanya alasan-alasan pemaaf atau penghapus pidana sebagaimana yang tadi sudah dibacakan dalam duplik. Dan selanjutnya pihak Cuk Putranto juga akan mendengarkan vonis atau putusan dari majelis hakim yang tadi dikonfirmasi oleh Hakim Ketua Afrizal Hadi akan digelar pada 24 Februari 2023 mendatang. Jason. Marcel, lalu apa agenda sidang selanjutnya untuk perkara obstruction of justice bagi terdakwa lainnya? Yang paling dekat esok hari, Kamis 9 Februari, kita akan mengikuti persidangan untuk 3 terdakwa
dengan agenda duplik. Di antaranya adalah terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Kemudian di tanggal 24 Februari, 3 terdakwa obstruction of justice lainnya sudah dijadwalkan mendengarkan vonis. Di antaranya Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Berjalan secara paralel dengan perkara obstruction of justice ini untuk persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, juga pada pekan depan akan dibacakan vonis dari majelis hakim. Di hari Senin tanggal 13 Februari ini untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati akan mendengarkan putusan. Lalu tanggal 14 Februari ada terdakwa Kuat Maruf dan Ricky Rizal, sementara di tanggal 15 Februari giliran terdakwa Richard Eliezer yang akan mendengarkan putusan dari majelis hakim. Tentu ini akan menjadi agenda yang paling dinanti-nantikan dan kita akan terus kawal sampai proses vonis berlangsung. Kembali ke Anda, Jason. Marcelina Tumudo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.